Untuk bisa yang pertama tentunya menyampaikan syukur alhamdulillah, melaksanakan ibadah dan juga tetap bekerja. Dalam hal sekarang kita menyiapkan laporan akhir pelaksanaan Idul Adha ini. Kami tentunya dari panitia, saya sebagai atas nama panitia ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha. Nah, kemarin sebenarnya dari sejak bulan yang lalu sudah disampaikan harapan dari Ketua DKM Pak Laksono untuk kita melaksanakan penyampaian laporan akhir, hanya karena ada beberapa hal teknis yang tim inti dari panitia ini ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami mengajukan permohonan supaya pelaksanaan kegiatan penyampaian laporan ditunda sampai semuanya bisa hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir, walaupun mungkin peserta dari kegiatan penyampaian laporan akhir ini kurang banyak. Kami melihat peserta baru 8 orang, tapi dengan tidak mengurangi manfaat daripada kegiatan ini, tentunya kita akan coba mulai penyampaian laporan akhir kegiatan Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentunya kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan oleh Ketua DKM Taqwa kepada kami untuk menjadi panitia tahun ini. Yang kedua, tentunya kami juga sebagai Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang sudah bekerja keras dari sejak hari pertama ditunjuk sampai pelaksanaan kegiatan hingga hari ini. Yang kedua adalah bahwa kegiatan kita pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini memang merupakan kegiatan yang sangat unik, khususnya di dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama karena kegiatannya tidak dilaksanakan dalam 1 hari, tapi dilaksanakan dalam 2 hari. Yang paling utama lagi adalah bahwa penentuan apakah akan dilaksanakan kegiatan melaksanakan Idul Adha di Gereja Caraka itu pun ditentukan pada saat yang sangat mepet waktu, sehingga kami sangat apresiasi sekali kepada seluruh panitia yang masih tetap tawakal untuk tetap ketika diberikan pengumuman go untuk kita lanjutkan pelaksanaan kegiatan, tetap semangat untuk bisa melaksanakan meskipun beberapa hal masih berjalan sedang dalam persiapan. Kalau istilahnya itu dipakai sambil dibangun gitu ya, kalau istilah rumah itu. Jadi memakai rumah sambil dibangun. Salah satu yang paling ingin saya sampaikan dalam kegiatan dalam laporan ini adalah bahwa kami ingin menunjukkan adanya improvement, adanya pengembangan dari kegiatan tahun sebelumnya, yaitu adanya aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran pekurban kepada panitia. Ini aplikasi ini sebelum-sebelumnya tidak ada, tapi pada tahun ini kita mulai mengintroduksi, mengenalkan. Mudah-mudahan adanya dengan aplikasi ini dari tahun ke tahun akan semakin baik, akan semakin bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan menjadi lebih mudah untuk bisa diakses oleh semua pekurban. Kemudian juga mudah diakses oleh semua panitia, sehingga akhirnya ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Barangkali bisa menjadi juga contoh buat yang lain, kalau misalnya aplikasi ini bisa kita copy dan replikasi kepada yang lain. Sebagai salah satu manfaat dari Masjid At-Taqwa kepada masjid-masjid yang lain. Itu yang akan kami coba sampaikan, bahwa ada improvement dari tahun lalu. Kemudian kami juga mencoba menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi prokes yang sangat katakanlah bertolak belakang dari maksud syiarnya Idul Adha,
Tapi tetap saja alhamdulillah kita bisa memberikan nuansa keagamaan yang lebih pada saat pelaksanaan kegiatan Idul Adha ini. Meskipun kita mencoba untuk mensiarkan kegiatannya dengan mencoba menggunakan teknologi, yaitu broadcast. Yaitu ada broadcast. Ini juga salah satu yang menjadi poin yang kedua yang membedakan dari tahun yang lalu, adanya broadcast penyampaian gambar live ketika pelaksanaan kegiatan penyembelihan. Meskipun beberapa saat selanjutnya gambar live di YouTube ini di-ban karena dianggap menunjukkan adanya kekerasan terhadap hewan. Itu salah satu yang kami coba tunjukkan adanya improvement. Kegiatan-kegiatan yang lain sebenarnya rutin seperti biasa. Yang ketiga yang mungkin yang menjadi improvement adalah bahwa karena kami diwajibkan untuk bisa melakukan prokes pemeriksaan kesehatan maupun pengujian katakanlah PCR kepada orang-orang non warga GC, ini juga menjadi semacam pengalaman buat kita bahwa ke depan barangkali kalau misalnya memang akan seperti ini lagi, perlu dibuat semacam mekanisme yang lebih terjadwal, terkontrol, dan juga terencana, sehingga pelaksanaan kegiatan PCR untuk warga yang di luar GC yang menjadi pekerja atau menjadi pelaksanaan ini dapat kita laksanakan dengan lebih baik. Itu 3 poin yang saya sampaikan bisa menunjukkan adanya improvement dari tahun yang lalu. Kegiatan-kegiatan yang lain saya kira rutin biasa dilakukan oleh panitia-panitia sebelumnya. Yang pertama misalnya adalah pemilihan penyedia hewan kurban. Alhamdulillah saat ini Masjid At-Taqwa sudah punya semacam partner yang cukup terpercaya. Kami bisa dipercaya oleh penyedia hewan kurban dan juga kita bisa mempercayai penyedia hewan kurban. Terima kasih kepada tim penyedia hewan kurban, Pak Mujib dan teman-teman yang sudah bersusah payah untuk bisa menjaga image kepercayaan Masjid At-Taqwa di dalam rangka kegiatan penyediaan hewan kurban. Yang kedua adalah kegiatan rutin yang lain. Tadi ada pencarian tim penyidik. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada, hanya tahun ini ada PCR untuk tim penyidik. Saya kira improvement yang dilakukan juga oleh Pak Ruli sangat baik, yaitu adanya kontrak kerja secara tertulis yang memuat tidak hanya tentang upah, tapi juga tentang katakanlah kode etik atau bagaimana SOP bagi para tim penyidik. Nah, itu juga sangat kami harapkan bisa terus dikembangkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kegiatan yang lain adalah khususnya tentunya tadi yang aplikasi kami sebutkan sebagai sistem informasi. Meskipun menjadi kendala buat kita adalah bahwa karena penentuan tanggal dari dari pelaksanaan kegiatan ini sangat mepet waktu, sehingga tidak semuanya bisa bekerja dengan baik semua para panitia. Juga adanya para panitia yang terkena COVID pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa panitia tidak bisa hadir pada saat hari H-nya. Yang keempat, yang kegiatan distribusi. Ini juga menjadi semacam benchmarking buat kita pada saat distribusi ini. Kami merasa bahwa kegiatan kalkulasi, perhitungan supply dan demand daripada pelaksanaan kurban ini sudah makin advance. Saya kira sistem yang sudah ada sangat baik sekali. Hanya saja beberapa pelaksanaan mungkin masih di luar perkiraan kita. Ada beberapa hal yang masih saja terjadi bukan kekeliruan, tapi pelaksanaannya ternyata tidak seperti yang kita rencanakan. Ada yang kurang atau ada yang
tidak tersampaikan seperti di dalam distribusi. Ini yang menjadi poin yang perlu kita kembangkan selanjutnya. Yang terakhir tentunya adalah kami juga sangat terima kasih tadi kepada tim distribusi Pak Agus. Yang terakhirnya kami terima kasih kepada Pak Panitia yang menyediakan logistik, mesin, peralatan-peralatan kerja. Tahun ini kita ada penambahan peralatan kerja, tidak hanya peralatan untuk motong, bincang segala macam, tapi juga peralatan untuk prokes ya. Ini juga meskipun dirasa bahwa ini sangat berat sekali, berat dalam arti bahwa tidak bisa bekerja dengan leluasa, nafas ditutup oleh masker, kemudian ada face shield, kemudian harus pakai sarung tangan plastik, karet yang bikin panas, kemudian harus pakai tangan panjang segala macam. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kerja. Alhamdulillah semua ini bisa kita lakukan sehingga saya melihat bahwa pelaksanaan kegiatan tahun ini dari target waktu kerja dari pagi sampai sore itu bisa lebih cepat, apalagi pada hari kedua untuk pemotongan hewan kambing itu sangat lebih cepat lagi, sehingga itu di luar ekspektasi kami sebagai panitia inti juga ternyata bisa dilaksanakan lebih cepat. Beberapa poin sudah kami sampaikan di dalam laporan, mungkin nanti bisa disampaikan reviewnya oleh masing-masing koordinator yang hadir saat ini. Kalau misalnya memang akan disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan garis besar bahwa tahun ini ada beberapa improvement yang sudah kami laksanakan untuk bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan Idul Adha di Gria Caraka. Selanjutnya barangkali untuk yang bagian keuangan, saya sampaikan kepada Pak Nur untuk bisa menjelaskan tentang keuangannya. Pak Nur, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sambil izin share screen langsung aja ya. Oke. Sudah terlihat, Bapak? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Izin menyampaikan yang terkait dengan laporan keuangan panitia kurban 1442 Hijriah. Langsung aja ya. Untuk terkait dengan penerimaan penerimaan dari hewan kurban itu ada 18 sapi dan 32 kambing yang dikelola oleh panitia ya. Sehingga total penerimaan untuk hewan itu adalah 385.500.000. Ada satu hewan kambing yang kemarin pembeliannya mungkin langsung ya ke tim pengadaan sehingga nggak terhitung di bagian panitiaan, sehingga actualnya secara total itu ada 33 kambing 33 kambing. Kemudian infak operasional itu 250.000 kali yang 18 sapi kali 7, kemudian kambing kali 32 itu ada 39.500.000. Kemudian ada infak tambahan yang sifatnya sukarela sesuai dengan keikhlasan masing-masing itu ada 6.450.000. Kemudian selama proses budgeting, kemudian kita melihat perkembangan waktu itu juga dengan beberapa ketidakpastian kami coba sekonservatif mungkin kalau semua aktivitas itu dilaksanakan sesuai rencana, kurang lebih ada permintaan dukungan dana ke DKM itu waktu itu kita hitung 23 juta dengan beberapa pertimbangan konservatif dan aktivitasnya semua jalan gitu ya. Namun kemudian dalam perkembangannya memang ada beberapa aktivitas yang tidak jadi dilaksanakan menyesuaikan dengan ketentuan dari Satgas COVID, beberapa termasuk terkait dengan sholat nggak dilaksanakan dan seterusnya, sehingga memang realisasinya ada beberapa penghematan. Kemudian beberapa pengeluaran secara besaran ya saya sampaikan. Untuk pembelian hewan kurban itu ada 385.552.000. Sedikit perbedaan dengan terkait dengan pembelian ada sekitar 50 ribuan ya, bedanya itu terkait dengan biaya administrasi, karena kita ketika transfer ada beberapa biaya administrasi yang terkandung di situ sekalian ditambahkan. Kemudian untuk tim jagal cincang ini secara nilai lebih besar dari tahun lalu ya, karena akhirnya pelaksanaannya kita mengandalkan dari tim jagal cincang sisit dari outsourcing.
Sehingga untuk sapi dan tim kambing itu totalnya ada 23.975.000. Kemudian konsumsi ada 11.944.300. Konsumsi utama sebenarnya sekitar 9 jutaan selama pelaksanaan, ada tambahan 2 juta yang kemarin untuk panitia ya, ada 100 packs yang kita bagikan pasca Idul Adha. Kemudian perlengkapan itu totalnya 11.071.400. Mungkin nanti detailnya juga bisa kami sampaikan ya, ada beberapa, sebagian besar mungkin dibantu Pak Budi Santoso, tapi ada beberapa hal lain yang ditambahkan juga yang terkait dengan penyewaan tenda, terkait dengan untuk kebutuhan tim kebersihan dan seterusnya, saya masukkan di bagian perlengkapan. Nah, kemudian di tahun ini ada yang berbeda ya, kita perlu melakukan pengetesan kepada para tim outsourcing dan juga beberapa kebutuhan yang terkait dengan kesehatan. Sehingga kita ada pengeluaran ekstra itu sekitar 6.633.117. Angka-angka tidak genap itu biasanya karena administrasi bank ya, ada beberapa yang diperlukan di sana. Kemudian tim distribusi ini terutama untuk honor petugas distribusi untuk tim tim kebersihan yang kita perbantukan, dan juga dukungan kepada RT sekitar ya, karena kita nggak seperti tahun lalu yang semua dalam bentuk potongan-potongan bungkusan. Ini ada beberapa yang dalam potongan besar yang kita mohon untuk tim RT untuk mencacah mencincang sendiri gitu. Kemudian pengadaan dan jaga hewan itu ada pengeluaran 2.648.139, yang ini lebih lama juga dari biasanya ya, karena kita pelaksanaannya 2 hari, sehingga dari sejak malam pertama sudah tim jaga hewan sudah menjalankan tugasnya. Nah, kurang lebih ini ya administrasi nggak terlalu besar terkait dengan administrasi bank terutama, sehingga total penerimaan itu ada 454.450. Kemudian total pengeluaran ada 135.354, sehingga saldo akhir ada 9.314.650. Mungkin itu secara umum ya, jadi ada saldo akhir 9.314.650 ini sudah masuk kembali ke rekening di DKM. Nah, mungkin itu hal umum yang saya sampaikan ya. Kemudian mungkin kalau lihat dari pelaksanaannya, kemudian yang mungkin bisa kita amati dalam pelaksanaan tahun ini, mungkin ada beberapa hal catatan yang bisa kami sampaikan, bisa menjadi lesson learned dan juga bisa menjadi improvement nanti di masa depan. Yang pertama, tahun ini kita menggunakan satu rekening penerimaan dan rekening tersebut menggunakan rekening DKM At-Taqwa di rekening masjid, sehingga hanya satu rekening lebih memudahkan dalam rekonsiliasi ya. Jadi nggak perlu ada 2 rekening, harus rekonsiliasi dan seterusnya gitu. Dan penggunaan rekening masjid juga mungkin lebih meningkatkan confidence atau lebih mantap gitu ya si para korban dalam melakukan pembayaran karena rekeningnya atas nama DKM. Kemudian pembelajaran juga karena sebelumnya tidak digunakan untuk aktivitas kepanitiaan seperti ini, sehingga kita tahunya waktu itu proses bisa transfernya unlimited dan seterusnya, sehingga dalam pelaksanaannya mungkin kita sempat tektokan dengan tim pengadaan hewan ya, tim Pak Mujib dan rekan-rekan, sehingga kita jadi lebih tahu tuh ternyata total transaksinya itu dalam sehari maksimal 250 juta, dan setiap transaksi itu harus dipecah-pecah maksimal 50 juta. Jadi mungkin ini menjadi ini juga ya antisipasi tahun depan kalau misalnya menggunakan rekening yang sama, kita bisa lebih mengatur gitu terkait dengan proses nanti proses pembayaran kepada para penjual hewan ya, terutama karena di H-1 tuh kebutuhannya cukup besar di situ. Kemudian mungkin catatan juga yang masalah budgeting, mungkin ini berbeda, mungkin tahun depan mudah-mudahan jauh lebih lancar gitu ya, karena tahun ini tadi sampaikan Pak Antun ada sesuatu yang unik, ada beberapa ketidakpastian bahkan sampai di hari-hari terakhir gitu, sehingga ada beberapa yang sesuatu yang dinamis.
Kemudian catatan juga mungkin terkait dengan rekonsiliasi antara rekening bank dengan aplikasi ya. Kemarin mungkin kami menyampaikan terima kasih yang besar kepada Pak Dedi nih. Pak Dedi pengelola aplikasi yang terima informasi pendaftaran, yang terima informasi pembayaran dan seterusnya, semua masih dihandle oleh satu orang di aplikasi tersebut. Nah, mungkin kalau masalah improvement ke depan, kami harapkan mungkin kalau memungkinkan aplikasinya bisa sekalian untuk aktivitas yang terkait dengan kendaraan, misalnya terkait dengan approval pengeluaran, terkait pencatatan dan seterusnya, itu akan menjadi sesuatu yang lebih optimal, lebih bisa bermanfaat untuk panitia. Dan kemudian yang terakhir mungkin kami sampaikan sesuatu yang memang berbeda dengan tahun lalu ya. Tahun ini kita ada kesehatan, mungkin saya warnain beda ya. Ada kesehatan itu 6,63 juta dari sisi pengeluaran, dan juga dari sisi penerimaan itu biasanya ada canceling ya selama untuk sholat gitu. Kalau tahun lalu sekitar 9, sekian juta, taruhlah misalnya sekitar 10 juta gitu ya. Jadi kalau lihat angka-angka, kita menjadi menggunakan dana DKM itu 23 juta, tapi kemudian kita kembali masih ada sisa 9, sehingga kurang lebih kita pakai 14 gitu ya. 14 kalau dalam kondisi normal, kesehatan ini nggak ada, kemudian ada canceling dan seterusnya, mungkin kita bisa lebih optimalkan, nggak sampai menggunakan dana DKM gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Antun secara umum terkait dengan laporan keuangan, mungkin saya kembalikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur sudah membantu menjelaskan tentang laporan keuangan. Sebelum saya sampaikan forum kepada Pak Dedi yang akan nanti menjelaskan tentang apa improvement yang dimaksud dengan aplikasi dan juga apa itu kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya yang tadi sekilas disampaikan oleh Pak Nur. Saya ingin menyampaikan bahwa pada saat kita pertama kali rapat itu kita hadir 32 orang. Kemudian tanggal 6 Juni, kemudian pada saat panitia dibentuk, SK panitia itu ada 187 orang yang masuk ke dalam SK panitia. Kemudian pada saat hari H, yang tercatat hadir itu 66 orang. Yang paling banyak kami catat ketidakhadirannya itu adalah karena memang secara official kita meminta panitia ibu-ibu itu drop dari kepanitiaan, semua dilaksanakan oleh bapak-bapak. Tapi kami bisa menyampaikan bahwa 32 orang yang pertama kali hadir pada saat penentukan panitia, kemudian SK panitia 187, kemudian pelaksanaannya 66 orang, termasuk santri ya. Demikian kemudian saya sampaikan Pak Dedi. Pak Dedi silakan untuk menjelaskan tentang aplikasi Pak, karena ini salah satu yang menurut saya perlu mendapatkan porsi untuk disampaikan sebagai laporan akhir. Silakan Pak Dedi. Barangkali Pak Agus dulu ya yang izin. Oh Pak Agus sudah hadir. Sudah. Pak Agus. Oke, silakan Pak Agus kalau misalnya begitu. Pak Agus dulu. Tentang distribusi, Pak Agus, saya tadi sampaikan bahwa meskipun ini rutin, kami sangat apresiasi bahwa pelaksanaannya makin kita bisa laksanakan dengan lebih baik. Tapi tetap saja ada beberapa poin yang miss yang perlu kita improve ke depan. Silakan Pak Agus untuk bisa lebih menjelaskan situasi yang mungkin perlu kita improve ke depan. Bagus. Ini ada pesan dari Pak Agus ini, dia baru bisa. Oh, seharusnya udah bisa ya. Bagus. Nah, ini Pak Agus. Pak Agus, mangga silakan. Silakan Pak Agus.
Sebelum Pak Agus siap-siap mau vaksin. Muncul Pak, udah? Sudah terdengar suaranya Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf seperti disampaikan Pak Anton tadi saya chat. Ini layarnya kelihatan Pak. Kelihatan bagus. Ya. Jadi dari distribusi ini kita ingin melaporkan mungkin globalnya aja ya. Seperti yang kita pahami mulai dari jumlah hewannya itu 2 jenis, sapi ada 18, domba atau kambing 33. Nah, sebelum kita melakukan, kita kan mulai perhitungan dulu perkiraan. Dari perkiraan itu daging sapi ini kita memperkirakan dari 18 itu beratnya itu 305 kg. Kemudian daging domba dari 33 306 gram, 376 kg. Kemudian kantongnya untuk sapi 4.723 kg dan domba atau kambing 807 sehingga total ada 5.530 itu perkiraan. Namun ternyata hasilnya lebih kecil sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi realisasi daging sapi itu setelah disembelih itu keluarnya sebanyak 2.890 kg dan domba atau kambing 308 kg. Atau kalau dikantongkan ya dengan bervariasi berat itu 3.547 kantong, domba 458 kantong, total 4.005 kantong. Nah, terjadi deviasi seperti yang warna merah ini. Dari semua yang ada ini kita memang distribusikan habis sesuai dengan permintaan, kecuali untuk yang proposal itu kita sortir lagi prioritas kepada yang ada rekomendasinya dari warga kita, antara lain terutama kita mengutamakan para penceramah yang meminta itu sesuai dengan arahan Fakultas DKM. Nah, dari pendistribusian itu kita bagi 3 kelompok ya. Pertama kelompok ring 0, jadi 0 itu terdiri dari warga Giriya Caraka, semua diberikan sesuai instruksi dari ketua, muslim non muslim, pegawai RW ya, ada juga pegawai yayasan yang di air dan di TK, dan ada petugas kelurahan, marbot, santri, outsourcing, permintaan spontan, kan kadang-kadang ada yang belum minta pada spontan minta. Ini kelompokkan ke kelompok ring 0. Ring satunya ada RT sekitar. Sini ada 11 RT, 7 RW 11 RT. Kemudian proposal ini terdiri dari yayasan, ponpes, DKM, dan panti asuhan kelompoknya. Nah, itu yang jadi sasaran pendistribusian. Untuk ring 0 ini, jumlah yang dapat kita diskusikan sesuai dengan permintaan ditambah permintaan spontanitas adalah sebanyak 665 kantong. Atau kalau dikilogramkan, karena per kantongnya 0,8 kg adalah 532 kg. Kemudian untuk ring 1 udah kita sepakati bahwa pemberiannya kita seperti dijelaskan oleh Pak Nurholis tadi itu tidak lagi kantong tapi kilogram aja global, sehingga memerlukan mereka tindak lanjut pencacahan ulang oleh mereka, akibatnya menimbulkan kos. Kita berikan insentif kos, itu uang, berupa uang. Nah, ini udah dalam kilogram semua, yaitu totalnya adalah 775 kg, atau kalau dikantongkan dengan jumlah
berat per 0,8 kg adalah 969 kantong. Kemudian untuk proposal ini beratnya itu 0,5 kg. Sepakati juga bahwa diberinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk kantong, tapi global dalam bentuk kilo. Dikonversi berapa kantong dipenuhi, dikalikan pada kilo. Nah ini totalnya itu kilonya 768 kilo. Atau kalau dikantongkan, 768 kilo ini, kantong ini kalikan 0,5 kg menjadi 1.536 kilo kantong, setara dengan itu. Itu yang dibagikan. Nah, kemudian di samping itu kita juga semua kan unsur kurban itu dibagikan termasuk K3. Nah, K3 ini juga dibagikan sesuai dengan permintaan dan alhamdulillah semua terbagi habis. Cuma ada plus minusnya, yang tadinya minta sekian mungkin ternyata kurang cukup karena ditambah minta lain maka dikurang-kurangkan. Tapi secara totally nol semua selisihnya. Apa deviasinya. Kulit juga demikian dan jeroan. Jeroan ini selama ini kan ada mengkhawatirkan takut ada yang nggak minta karena jarang-jarang yang mau ya. Tapi kemarin itu kita tekankan kepada yang peminta proposal itu diwajibkan untuk meminta jeroan. Sehingga jeroan terbagi habis. Namun ternyata para petugas RW itu seperti cleaning service juga sama satpam mereka ada meminta mau juga, ternyata selama ini nggak pernah terungkap. Sehingga untuk tahun depan mungkin kita alokasikan untuk mereka, sehingga untuk pembagian jeroan yang selama ini worry untuk tidak terbagikan nanti sudah aman lah, mungkin bahkan kurang ya, artinya tidak dapat terpenuhi semua yang minta. Itulah Pak yang dapat saya sampaikan dari jumlah daging dan kantong yang tersedia dengan terdistribusi kepada 3 kelompok tadi. Nah, kalau kita lihat per kelompoknya itu, kalau untuk ringkol itu kebagiannya tadi itu 665 kantong atau kalau di kilogram 532 kg. Untuk yang ring 1 775 kg atau 969 kantong dengan berat per kantong 8. Kemudian proposal 768 kantong dengan setara dengan 768 kilo setara dengan 1.500 kantong karena per kilo kantongnya adalah 0,5 kg mereka minta. Nah, dari sini terbanyak itu adalah ring 1. Ring 1 775, yang kedua proposal yang kita 665 urutannya. Nah, dari situ saya ditugaskan Pak Anton juga menindaklanjuti komplain. Kita mendapatkan beberapa permasalahan termasuk yang dirasakan oleh petugas di distribusi ya, tim kami itu antara lain nomor 1, jadi mungkin kita juga memaklumi lah karena kemarin itu situasi demikian. Jadi kita tidak segera menutup gitu ya, sehingga terbuka terus karena memang pertama kultur di Gria Caraka itu mereka suka menitip di akhir pelaksanaan. Kalau kita tutup juga nggak enak, sehingga data otomatis bergerak terus. Nah, oleh karena itu menimbulkan kerepotan khususnya di sisi penghitung yang itu Pak, apa namanya itu permintaan pekurban, Pak Indra itu, mereka kerepotan. Jadi sarannya nanti mungkin ke depannya kita ada ketegasan aja, langsung aja kalau tutup dan dikomunikasikan di sholat atau di lewat RT WA-nya. Kemudian data center update secara single gate, PIC, pemasaran dan gate. Jadi data ini keluarnya satu pintu. Kemudian respon repository data untuk data detail bisa diakses kapanpun. Mungkin ini nanti kaitan dengan aplikasi ya. Ini usulan dari tim distribusi yang menangani data permintaan pekurban, Pak.
Kemudian yang kedua, kita kenali juga terdapat kesenjangan informasi baik warga, jamaah maupun di internal. Jadi seperti ada masuk di WA grup kita bahwa informasi agak lama baru sampai kepada warga gitu ya. Bahkan panitia sendiri banyak yang nggak dapat informasi itu, sehingga kemarin itu agak terlambat atau waktu yang untuk mereka bekerja jadinya tersisa sedikit, terkurangi lah sedikit, jadi agak berkurang. Nah, maka ada usulannya, media komunikasi berupa spanduk, brosur harus dibuat lebih awal dan memanfaatkan WA group yang ada di GC. Ini semua kemarin memanfaatkan, cuma agak telat kan itu ya, menurut informasi yang tercapture oleh tim kami. Kemudian pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait, terutama dengan pengurus RW, RT ya, kira-kira khususnya dalam proses ini, saya bacanya kurang ini apa saya dalam proses marketing dan penyebaran informasi harus dilakukan sejak awal. Aku nggak tahu bagaimana muncul informasi ini, mungkin dirasa agak telat tadi seperti atas. Yang ketiga ini, dalam situasi pandemi yang sedang meningkat, banyak panitia yang tidak aktif dan tidak hadir pada pelaksanaannya. Ya kita maklumi juga lah, pas itu pas kenceng-kenceng ya kan. Maka dengan para panitia yang tidak aktif dan tidak hadir itu pada saat ya menyebabkan pengawakan ya yang sudah di-plotting itu pengawakan organisasi, sehingga banyak posisi yang tidak ada petugasnya dan pekerjaan kurang optimal karena jadi tidak terhandle mungkin gitu ya, ada casem lah, ada hal-hal yang tidak terhandle. Nah, ini sarannya dari tim kami perlu memperhatikan kekosongan pengawakan organisasi dan segera dilakukan pengisian, baik itu reposisi atau rekrut, serta penjelasan tentang aturan mainnya kepada petugas yang baru, sehingga pada pelaksanaan setiap fungsi sudah ada pengawakan dan penanggung jawabnya yang memahami aturan main yang harus dilaksanakan. Jadi mungkin ini usulnya pertama, setiap kekosongan segera direspon, segera diisi, baik itu dari unit atau bagian yang kelebihan dipindahkan, dimutasikan ke situ, atau merekrut. Jadi Pak Anton udah bagus langsung merekrut second layer dari Karang Taruna, itu luar biasa, itu bagus. Nah, kemudian yang keempat, terdapat permasalahan adanya prod di sisi pengantaran, karena tahun-tahun sebelumnya biasanya yang mengantarkan daging itu didampingi oleh panitia gitu. Karena poin 3 itu sehingga tidak kurang orangnya ya, meskipun kita sudah berusaha, namun ternyata ada prod penyampaiannya itu ada terjadi di 2 RT ya, RT 4 itu kekurangan berapa ya, kalau nggak salah 14 atau berapa lupa saya, kekurangan hilang itulah di jalan. Untuk RT 4 itu 11 kantong, kemudian untuk RT 2 4 kantong. Kemudian ada pekurban yang tidak menerima jatah untuk sebagai warganya. Entah kemana itu dagingnya, karena menurut tim dari kami yang di Pak Indra dan semuanya yang bagian itu semua tercatat dengan baik dan sudah diberikan kepada petugas pengantar. Ini mungkin di sini kita tidak juga menurun dan sebagainya, cuma seyogyanya ke depannya jangan dilepas tanpa dikawal gitu aja. Nah, kemudian ini yaitu usulannya semacam itulah kira-kira. Untuk penyelesaian yang agak hangat itu kemarin kan ada warga, kemudian warga itu bekas panitia yang mereka tidak menerima sesuai dengan apa yang dimintanya. Padahal dari tim pemasaran dan tim distribusi sudah cek and recheck ya dengan permintaan dan pengisian kantong itu. Di pemasaran
betul-betul teliti orangnya ya. Kemudian itu dari situ diserahkan ke distribusi, dicek ulang itu, dicek satu persatu lengkap semua. Sampai distribusi itu kurang timbangan aja Pak dicek gitu. Jadi quality controlnya itu sudah bagus lah. Tetapi terjadi demikian. Nah ini juga masalahnya terkait dengan yang poin A tadi, adanya prod ini seperti yang hilang 4 di RT 4 dan 11 RT 4 dan 4 di RT 02 tadi. Jadi titik berat permasalahannya di petugas pengantar. Sehingga timbul persepsi-persepsi yang kurang inilah. Kemudian ada lagi pekurban yang tadi tuh tidak menerima jatah kantong daging, dia sebagai posisi dia sebagai warga, karena setiap warga kan dikasih. Tapi dia pekurban kan harusnya dapat 2 kantong ya, yang sebagai warga sebagai jatah pekurban ini nggak dapat. Jadi semua ini terindikasi adanya fraud di pengantaran yang tidak dikawal. Itu Pak Anton mungkin dari kami distribusi, mohon maaf tidak terlalu terstruktur. Saya cari-cari kacamata tadi itu lama masuk, jadi kurang jelas nih. Betul saya. Jadi demikian Pak. Mudah-mudahan ini secara ini kan sudah terlebih dahulu disampaikan ke ketua ya, ke Pak Anton ya, laporannya. Jadi lebih jelasnya. Ini mohon maaf itu yang bisa sampaikan, dan mohon maaf pada teman-teman semua, saya tidak bisa ikut sampai selesai karena saya harus segera istirahat. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin memberikan semacam tambahan info bahwa memang pada saat kita menentukan cut off itu agak mengkhawatirkan ya, khawatir dalam artian bahwa apakah memang ini sudah terpenuhi jumlah kuota kita untuk bisa mendapatkan sejumlah sapi dan kambing kayak gitu. Sementara waktunya sudah sangat mepet sekali, tapi ternyata seperti disebutkan warga Gereja Caraka memang senangnya mepet-mepet waktu akhir kayak gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi meskipun sudah direncanakan cut off H-1, tapi pada pelaksanaannya cut off dilaksanakan pada saat H-0,2 barangkali ya, sebelum hari H-nya kayak gitu. Yang kedua yang terkait dengan kekosongan, bagus betul sekali kita tidak segera menutup petugas yang tidak bisa hadir kayak gitu, meskipun pada saat sebelum-sebelumnya kita juga sudah menyampaikan melalui grup WA ya, WA grup panitia, siapa aja petugas yang tidak bisa hadir pada saat hari H. Yang menjawab itu ternyata hanya sedikit ya, tidak semuanya bisa menjawab bahwa tidak hadir. Sebenarnya ini salah satu untuk mengontrol petugas yang tidak hadir itu supaya bisa di-cover oleh yang lain ya gitu ya. Tapi barangkali ini menjadi masukan sebagai catatan sangat penting supaya tahun depan kita bisa punya backup panitia kalau misalnya memang ada yang tidak bisa hadir pada saat hari H. Yang lainnya saya kira sangat appreciate, sangat detail sekali Pak Agus. Terima kasih. Ini menjadi bahan untuk menjadi catatan kita buat yang akan datang. Selanjutnya barangkali dari Pak Dedi. Pak Dedi silakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari aplikasi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan. Mohon izin untuk share screen ya. Baik, sudah kelihatan Pak Anton? Ada beberapa poin untuk aplikasi. Jadi sebetulnya kemarin itu ada 2 aplikasi yang mau dipakai. Yang pertama aplikasi pemesanan, kemudian satu lagi ada aplikasi untuk distribusi. Kebetulan kemarin sudah didevelop oleh Pak Maulana yang untuk distribusi, tapi karena beliau pada saat mau pemakaian atau implementasi beliau sakit sehingga
untuk yang aplikasi distribusi tidak sempat dipakai pada saat pelaksanaan kemarin. Nah, untuk aplikasi pemesanan ada beberapa hal yang menjadi catatan kemarin. Yang poin pertama adalah testing. Jadi untuk tahun berikutnya, untuk tahun depan, sebaiknya sebelum aplikasi itu dipakai, sebaiknya dilakukan testing dulu. Karena kemarin memang buru-buru ya, karena kondisinya pandemi dan lain-lain, sehingga kita sambil jalan, sambil dilakukan improvement untuk aplikasinya. Nah, diharapkan kalau tahun depan bisa lebih prepare lagi sehingga bisa dites dulu. Nah, itu kemungkinan akan lebih mulus ya dalam pelaksanaannya. Kemudian kemarin ada beberapa catatan mengenai kepastian permintaan. Itu yang menyebabkan aplikasi juga tambah sulam ya dalam permintaan pekurban. Nah, permintaan pekurban ini memang sebaiknya harus mengacu ke permintaan sebelumnya, karena ada beberapa permintaan khusus yang ada pekurban khusus, terutama yang sapi mandiri. Nah, itu ada permintaan khusus. Nah, pada saat kemarin permintaan itu ada di akhir, nah itu agak menyulitkan tim distribusi karena datanya ada yang kelewat ya, karena ada perubahan permintaan. Kemudian permintaan itu juga mungkin perlu disosialisasikan kemarin, karena ada beberapa pekorban yang misalkan iga ini kalau saya minta tulangnya kok nggak ada pilihannya, seperti itu. Nah, itu juga mungkin perlu sosialisasi. Ada tulang iga, ada daging iga dan seterusnya, apakah itu ada atau enggak. Nah, itu mungkin perlu sosialisasi juga. Nah, kemudian berikutnya di notifikasi kemarin memang ada beberapa hal yang baru notifikasi pada pekorban itu pada saat pekorban melakukan pemesanan. Kemudian seharusnya ada notifikasi pada saat pekorban melakukan pembayaran. Nah, itu kemarin belum bisa terrealisasi. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih siap lagi aplikasinya. Kemudian ada notifikasi satu lagi itu apa ya? Ada notifikasi pada saat penyembelihan. Pada saat pengantaran juga kemarin juga ada beberapa yang dari tim distribusi untuk ada notifikasi bahwa pada saat akan dilakukan pengiriman itu perlu notifikasi ke pekorban. Pekorban ada di rumah untuk siap terima permintaannya atau enggak. Nah, itu perlu ada notifikasi. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah mapping terhadap menu-menu di aplikasi. Kemarin karena aplikasinya dadakan dan hanya sebagian besar hanya mengakomodasi untuk pemesanan, sehingga menu-menunya belum termapping secara bagus. Nah, diharapkan tahun depan untuk aplikasi ini perlu di mapping, mana yang ditampilkan ke pekorban, mana yang ditampilkan ke panitia dalam hal ini kan untuk misalkan panitia yang dalam distribusi, kemudian panitia yang di keuangan dan lain-lain, misalkan untuk menampilkan permintaan per korban, per kelompok sapi dan seterusnya. Nah, itu perlu dilakukan mapping secara detail sehingga penggunaan aplikasi ini bisa maksimal. Kemudian dashboard. Nah, dashboard ini juga perlu. Di dashboard ini bisa menampilkan misalkan berapa sapi, berapa kambing yang sudah
pesan oleh pekorban, kemudian dari sapi mana yang masih kosong, sapi mana yang sudah penuh dan harus ditutup dan seterusnya. Kemudian user manual kemarin karena aplikasinya belum selesai sehingga kita belum bisa membuat user manual. User manual ini tentunya ada user manual khusus untuk pekorban, kemudian user manual untuk panitia tentunya. Nah, itu sangat perlu sehingga pekorban dan panitia bisa sama-sama memanfaatkan aplikasi ini dengan baik. Kemudian dari pengalaman kemarin ada 2 aplikasi, yaitu aplikasi pemesanan dan aplikasi yang dibuat Pak Maulana itu yang kalau nggak salah namanya si Kambing kalau nggak salah ya, itu untuk distribusi. Nah, Si domba. si domba ya atau si dombing atau apa itu ya, pokoknya Pak Maulana Si ya domba. kan. Si domba. Untuk distribusi ya itu. Ya. Untuk karena ini ada 2 aplikasi, ada 2 sisi satunya sisi pemesanan dan satunya sisi distribusi, sehingga di sini perlu komunikasi antar aplikasi. Nah itu makanya perlu mungkin dibuat suatu APA ya, Application Protocol Interface, sehingga 2 aplikasi ini bisa saling ngomong gitu ya, sehingga di aplikasinya Pak Maulana itu tidak perlu menyimpan data pemesanan. Data pemesanan cukup di aplikasi pemesanan. Nah, pada saat nanti proses distribusi, aplikasi Pak Maulana bisa mengambil data-data yang ada di aplikasi pemesanan, sehingga datanya tidak duplikasi, karena kalau data duplikasi bisa menyebabkan perbedaan data seperti itu, sehingga perlu adanya APA atau dengan jalan export CSV, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya display panel untuk penyembelihan. Nah ini berangkat dari kemarin ada kejadian bahwa pada saat kambing keberapa itu ada pekorban yang merasa kambingnya tidak disembelih. Nah ini ada usulan untuk tahun depan untuk membuat display panel yang kelihatan secara dari jauh gitu ya. Nah ini kemarin kebetulan saya ada permintaan untuk pembuatan display di PON. Nah ini besar angkanya itu sebesar ini ada ada majalah. Nah sebesar A4 angkanya. Nah mungkin itu tahun depan bisa memanfaatkan panel ini, kita custom untuk keperluan display penyembelihan. Nah, kemudian nanti MC kalau kemarin Mas Hamim ya, nah itu akan disediakan remote untuk menampilkan sekarang posisi korban yang nomor berapa. Nah, ini cuma ide aja untuk tahun depan bisa memanfaatkan panel display untuk mengurangi kalau kemarin kan manual diganti. Nah pada saat terjadi agak sesuatu yang kurang ini sehingga penunjukan sekarang hewan keberapanya itu jadi miss gitu ya. Nah diharapkan ini hanya ide aja untuk penyempurnaan penyembelihan di tahun depan. Barangkali itu dari saya. Terima kasih Pak Antun. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Jadi mudah-mudahan tadi sudah ada usulan ya bahwa improvementnya akan tahun depan. Kita harapkan mungkin bisa ada tadi ya si domba bisa masuk sistem informasi distribusi supaya bisa menjawab permintaan dari Pak Agus di bagian distribusi adanya kontrol segala macam terhadap distribusi. Kemudian yang kedua adalah panel besar itu supaya bisa menjadi lebih akurat, tidak manual ya. Sebenarnya kemarin pemasangan yang manual itu kita pakai supaya bisa pada saat penyampaian foto, video selama pelaksanaan broadcast itu panitia tidak perlu menyebutkan selalu nama, nomor kambing segala macam, tapi juga sudah tercetak di situ ya nama dan nomor kambing. Tapi
Karena manual salah satu hal miss, ada saja missnya kayak gitu. Saya kira terima kasih ini Pak Dedi atas upayanya. Mungkin kalau misalnya kemarin para panitia itu tidak perlu isoman, semuanya bisa hadir. Pak Singgih maupun Pak Maulana bisa hadir, saya kira ini bisa terlaksana nih. Yang pertama terkait dengan si dombanya untuk distribusi, yang kedua terkait dengan yang komplain centernya tadi ya, Pak Agus kan minta tadi harusnya ada komplain center nih yang bisa menjawab komplain. Sebenarnya ini sudah dialokasikan di timnya sistem informasi Pak Singgih gitu. Hanya kebetulan beliau pada hari hanya tidak bisa hadir, ya memang situasinya sangat serba dadakan dan kita harus sama-sama maklum. Beberapa hal yang lain, sebentar saya lihat apakah ada panitia yang lain. Mungkin saya minta Pak Mujib bisa menyampaikan reviewnya barangkali dari sesi pengadaan buat tahun depan seperti apa perbaikannya, Pak Mujib. Pak Mujib? Pak Mujib? Masih hadir di sini ya, di partisipan masih ada namanya? Kalau tidak ada, barangkali saya bisa sampaikan waktu kepada Pak Laksono, Pak Hamim, maupun yang lain untuk bisa menyampaikan masukannya terhadap laporan maupun review dari panitia Idul Adha tahun ini. Silakan Pak Laksono. Terima kasih Pak Anton dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Pak Kosairi, ada Pak Heri Sutanto dan Pak Hamim. Ini sebagai pengurus DKM. Maka kami persilakan dulu siapa Mas Hamim, Pak Heri atau Pak Kosairi untuk memulainya dulu. Monggo kami persilakan dulu. Monggo. Mangga Pak Heri, mangga Pak Heri dulu barangkali, mangga Pak Heri. Halo. Halo, Ya silakan Pak. Oke, udah kalau gitu saya sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Pak Laksono, Pak Antun, para pengurus semuanya, rekan-rekan panitia Idul Adha yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, alhamdulillah yang kami sampaikan ya puji syukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Kemarin kita semua di Masjid At-Taqwa telah berhasil menyelenggarakan ibadah kurban dengan lancar, dengan selamat, tidak ada kendala ataupun halangan apapun yang menyebabkan kita semua menjadi kesusahan dalam menyelenggarakan acara ibadah kurban tersebut ya. Meskipun dengan berbagai macam keterbatasan yang ada di tengah kondisi pandemik COVID saat ini, yang awalnya agak pesimis ketika penyiapan pelaksanaan di awal, namun alhamdulillah dengan izin Allah kita semua dapat menyelenggarakan ibadah kurban dengan lancar dan hikmat. Ya. Tidak ada halangan ataupun kendala apapun. Yang menurut saya sudah sangat baik. Ikhtiar dari seluruh panitia kurban sudah maksimal ikhtiarnya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh panitia memberikan barokah untuk seluruh warga Gria Caraka sehingga di komplek kita menjadi tambah berkah. Amin ya robbal alamin.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya, saya kira sudah sangat lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Antun, Mas Nur, Pak Dedi, dan Pak Agus Supriyadi mewakili panitia. Berbagai upaya perbaikan sudah dilaksanakan dan catatan-catatannya tadi juga sudah disampaikan untuk bisa dikembangkan lagi di tahun-tahun depan. Benar sekali Pak Antun bahwa apa yang sudah dilakukan perbaikan di tahun ini sebaiknya di tahun depan terus tetap kita pertahankan untuk menjadi benchmark pelaksanaan ibadah kurban di tahun depan, sehingga mudah-mudahan tahun depan menjadi lebih mudah dan lebih lancar lagi. Insya Allah itu aja ya singkat dari saya, karena tadi catatannya sudah sangat lengkap dari panitia. Ya, tinggal kita dokumentasikan saja mungkin nanti dengan baik ya Pak Antun, untuk nanti sebelum penyiapan acara kurban tahun depan bisa kita laksanakan kembali apa yang telah menjadi catatan kita bersama malam ini. Mangga, saya kira itu aja dari saya singkat Pak Laksono dan rekan-rekan. Atur nuhun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samim. Mungkin Pak Heristanto atau Pak Kuseri akan menambahkan. Monggo. Pak Heristanto atau Pak Kuseri. Monggo Pak Kuseri. Mungkin ada orang tuanya serumah katanya Pak. Siapa? Pak Heri Sutanto tadi izin ada orang tua lantas di rumah. Oke, pasti Pak Kuseri. Monggo Pak Kuseri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya kira tadi sudah cukup bagus, tadi sudah diulas beberapa yang sudah dilakukan dan juga sudah beberapa hal evaluasinya ya cukup lengkap tadi kayaknya yang disampaikan Pak Anton, Pak Dudi juga, Pak Dedi juga. Terus terang saya mohon maaf nih kemarin masih belum fit bener nih, jadi belum bisa bantuin terlalu banyak di panitia. Mungkin kemarin yang agak ini memang sempat informasi sempat itu ya, sempat apa di hari-hari terakhir itu informasinya sempat bias gitu. Jadi ada ibu-ibu yang sudah menyampaikan dihandle oleh tim jagal, kemudian ternyata ada sebagian yang masih kekurangan ya. Itu mungkin yang jadi beberapa hal yang mungkin tadi ya banyak yang ketidakhadiran juga gitu ya. Jadi karena simpang siur informasinya di hari-hari terakhir ya, menjelang sholat dan setelahnya itu kayaknya sempat ada simpang siur itu. Mungkin ini untuk ke depan saja karena memang kondisinya agak banyak keterbatasan gitu. Itu saja mungkin Pak Lex. Terima kasih Pak Lex. Makasih Pak Husairi, makasih Pak Hamim, dan makasih Pak Anton. Alhamdulillah pada malam ini memang kita sudah menyimak bersama terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Pak Anton, Pak Nur, Pak Didi, dan Pak Agus. Alhamdulillah ada beberapa memang catatan yang perlu kita menjadi lesson learn untuk tahun berikutnya gitu ya. Terkait dengan keuangan, Mas Nur, saya itu tadi terpikir ya, itu kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin gitu ya, sebenarnya kalau tanpa melibatkan adanya kenceleng, sebenarnya itu 50-50 gitu ya. Dulu itu kita bantu tahun kemarin, bantu konsumsi itu juga senilai cuman sekitar 10 jutaan gitu, 10 jutaan, jadi sudah seimbang. Sebelum tahun ini kan 11 juta sekian ya, hampir mendekati 12. Dan kalau kemarin itu kondisinya memang tahun kemarin itu kan yang kita tidak laksanakan adalah Ramadan, sedangkan tahun ini yang tidak kita laksanakan adalah sholat Idul Adhanya. Nah, sehingga kalau sebenarnya terkait dengan finansial performansinya sebenarnya sama gitu ya. Kalau saya anggap sebenarnya sama, dan justru
di tahun ini tuh finansialnya itu justru lebih bisa apa ya, mengefisienkan gitu dengan berbagai macam keterbatasan, justru lebih efisien gitu. Saya nggak tahu efisiennya ada di mana gitu ya. Kalau kita bandingkan head to head dengan kita menghilangkan misalnya indikator pencatatan untuk kesehatan, itu sebenarnya dengan tahun kemarin itu hampir sama. Tahun kemarin itu kan ada canceleng, ini nggak ada canceleng, itu kelihatannya hampir sama, jadi nggak terlalu. Jadi ini salah satu yang cukup menarik gitu ya. Itu terkait dengan finansial. Memang tahun kemarin itu memang kita terus terang sebenarnya udah sejak awal itu kita sudah tahu sebenarnya ada semacam jalan keluar bahwa diizinkannya pelaksanaan itu di mana dilaksanakan di komplek. Cuman masalahnya itu untuk menuju komplek itu persyaratan lagi, syarat awalnya lagi adalah bahwa kita harus punya suatu bukti bahwa kita pernah mencoba untuk melaksanakannya di luar. Itu yang menjadi kemarin kita agak mundurnya di situ. Sebenarnya di awal kita sudah tahu kita boleh diizinkan, tapi untuk diizin gitu kita harus punya suatu bukti eviden bahwa kita pernah mencoba untuk dilaksanakan di luar, dan dilaksanakan di luar itu memang harus jauh-jauh hari kita coba persiapkan. Itu yang membuat kita agak lama gitu ya, agak lama. Terus kemudian juga terkait dengan sholat Idul Adha juga kita sedikit ya agak menunggu gitu ya, menunggu waktu yang tepat dengan perkembangan semakin banyaknya teman-teman saudara kita yang terpapar gitu ya, sehingga kita mendekati H7 itu baru kita putusin gitu ya. Jadi yang membuat kita agak tadi beberapa Bapak menyampaikan kok publikasinya jadi nggak jelas ya karena memang kita saat itu memang kita nggak bisa langsung ya gitu, karena memang ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Terus terkait itu semuanya benar, kalau kemarin kita lihat memang informasi dan sebagainya itu memang kita agak kurang gitu ya. Mungkin faktornya salah satunya saya lupa bahwa publikasi itu bukan cuma sekedar tulisan, spanduk dan sebagainya. Terkadang itu butuh juga yang ke depan ke mimbar gitu ya. Itu ada yang menjelaskan detailnya seperti apa, menyampaikan mungkin barang 5 menit 10 menit gitu ya. Ini yang mungkin tahun depan kita di samping ada publikasi pun harus ada seksi yang sifatnya adalah punya hubungan masyarakat atau humas. Jadi memang lebih kita tujukan verbalnya, jadi verbalnya menyampaikan dan sebagainya, sehingga komunikasi tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, komunikasinya kurang begitu ini. Mudah-mudahan tahun depan ada yang berfungsi sebagai humas. Terus yang saya lihat lagi Pak Anton, ini yang biasa dilakukan, ini juga publikasi juga. Salah satunya adalah foto-foto kegiatan ini biasanya kalau dulu Pak siapa yang di blog F itu Pak Roni itu Pak Roni H plus berapa itu dia menyampaikan kayak sholat Id sholat Idul Fitri itu kan, setelah itu lalu disampaikan. Nah ini sampai saat ini sampai di grupnya banyak yang keluar ternyata belum ada foto-foto kegiatan-kegiatan yang kemarin sempat misalnya ada yang moto sebagainya. Ini mungkin perlu ada ada penyampaian kembali foto-foto, karena sudah terlanjur lama, mungkin nanti bisa dijadikan dokumen tersendiri aja gitu ya, ataupun nanti kita tempel di mana gitu ya, karena memang ini cukup menarik. Jadi eviden kegiatan mungkin perlu ditampilkan. Terus terkait dengan aplikasi, memang benar Pak Dedi, memang aplikasi ini saya salut gitu ya atas tim tahun ini. Memang ini sangat-sangat
mendukung sekali. Ini menjadi salah satu salah satu solusi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Aplikasi ini tidak ada lagi sehingga ada duplikasi data. Ini yang satu catatan ini yang spesial memang terkait dengan aplikasi. Cuman mungkin kemarin catatan saya sendiri mencatat mungkin karena keterbatasan juga sih, sehingga variabel-variabel yang dimasukkan oleh pemesan itu disamakan antara pemesan sapi sama pemesan domba. Mungkin lain waktu mungkin bisa disamakan karena jumlah daging di domba dengan jumlah daging di sapi itu kuotanya beda gitu, nanti bisa dibedakan untuk tahun depan. Jadi pada dasarnya ini sudah cukup bagus. Kalau tadi diinformasikan sebenarnya ada aplikasi lagi terkait dengan distribusi, mudah-mudahan sebenarnya aplikasi ini akan menjawab persoalan-persoalan yang selama ini jadi PR kita bersama gitu. Kalau saya terpikir memang untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus, mungkin perlu ada semacam nanti barang-barang yang didistribusikan itu benar-benar terjamin gitu ya, terjamin dan diharapkan tidak loss gitu ya, tidak loss di tengah jalan. Kalau salah satunya tadi kan Pak Haji Agus mengusulkan ada pendampingan. Mungkin ada samping pendampingan mungkin barang-barang yang kita antarkan gitu, itu pun juga bisa kita jaminkan bahwa itu terjamin tidak ada pembukaan di tengah jalan gitu ya, tidak ada pembukaan di tengah jalan, apakah itu dikasih kabel tais atau apa gitu ya, sehingga bisa ini itu insya Allah catatan saya terkait dengan laporan yang baru disampaikan sama Bapak sekalian. Tapi overall kami ucapkan selamat dan terima kasih Pak Antun sebagai ketua, Pak Dedi sebagai sekretaris, Pak Asnur sebagai bendahara, dan Bapak yang lain yang jadi koordinator. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita bersama. Insya Allah ini menjadi bahan yang cukup bagus, apalagi ini diwujudkan dalam bentuk laporan, udah di model Word gitu ya, laporan ini sudah saya baca. Tinggal nanti yang kurang itu tadi cuma satu aja sih yang kurang Pak Anton, mungkin foto-foto kegiatan yang kemarin ditampilkan, foto-foto pas ini ya pas pengambilan sampel ini, tapi untuk kegiatan sendiri di laporan itu tidak ada, mungkin tinggal itu aja sih untuk laporannya. Jadi yang lainnya sudah cukup bagus, tinggal evidence untuk kegiatannya. Paling itu Pak Anton, saya ucapkan terima kasih atas jerih payahnya, mudah-mudahan jadi amal soleh kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Laksono, Pak Hamim, Pak Husairi atas apresiasinya. Yang pertama tentunya kami mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan kegiatan ini masih ada beberapa yang masih belum memuaskan. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi ternyata masih saja ada hal-hal yang masih di luar jangkauan kita, kontrol kita. Tapi saya sangat appreciate terhadap semangat kegigihan dari DKM untuk terus mendorong kita tetap melaksanakan kegiatan Idul Adha ini sampai mepet-mepet hari H-nya pun kita tetap bersemangat untuk bisa kita laksanakan. Kita bisa laksanakan. Hanya hampir-hampir kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha ya di 2 tempat ya, tapi ternyata tidak jadi. Tentang komunikasi Pak, kita sudah merencanakan untuk adanya tadi verbal ya, yang setelah habis sholat atau sebelum sholat kita sampaikan. Tapi pada saat kita akan melaksanakan itu ternyata ada kejadian situasi dalam komplek yang sangat merah, zona merah. Satgas COVID juga sudah mulai bekerja. Jadi saya menahan diri untuk berempati kepada teman-teman yang punya tugas di Satgas. Jadi seolah-olah kita kalau misalnya melaksanakan pengumuman itu sepertinya kita tidak manut kepada arahan dari Satgas untuk bisa menurunkan kegiatan rencana untuk kegiatan ini. Jadi kita memang sengaja tidak melaksanakan itu
2021. Mudah-mudahan ini bisa kita improve di tahun depan. Kemudian juga tentang tadi eviden kenapa kita tidak bisa melaksanakan di luar. Satu hari setelah kita pelaksanaan Idul Kurban itu Pak Edi menyampaikan foto kan kepada kita semua di grup bahwa kalau misalnya jadi kita titipkan ke RPH itu alhamdulillah tuh di RPH terjadi antrian panjang sampai malam ya. Jadi memang pilihan kita untuk melaksanakan di dalam GC itu pilihan yang tepat. Kalau tidak saya tidak tahu gimana kecewanya barangkali warga karena pelaksanaan kegiatannya bisa sampai malam. Mudah-mudahan ini bisa menjamin tahun depan perbaikan-perbaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas kepercayaannya menunjuk kita untuk menjadi panitia, dan besar harapan kami semua laporan-laporan ini bisa kami sampaikan dan nanti dilengkapi dengan foto-foto Pak dalam bentuk sebenarnya di sini sudah disebutkan ada linknya yang oleh Pak Ali yang sudah disiapkan kayak gitu, hanya mungkin saya tidak sempat selipkan contohnya dalam laporan ini, nanti kami akan lengkapi. Sebagai akhir kata tentunya karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dulu pada saat ditunjuk jadi panitia, maka dengan selesainya penyampaian laporan ini kami atas nama panitia Idul Adha mengembalikan lagi kepercayaan penunjukan ini kepada Ketua DKM. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Anton dan Tanto lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelenggaraan Idul Adha yang dalam masa yang benar-benar banyak keterbatasan. Alhamdulillah kita bisa laksanakan. Dengan ini, dengan adanya pelaporan malam ini dan kita nyatakan laporannya kita terima, maka dengan ini pula lah kepanitiaan Idul Adha 1442 Hijriah DKM At-Taqwa Komplek Gria Caraka kami nyatakan untuk ditutup gitu ya, sehingga nanti untuk event-event berikutnya tentunya tim ini menjadi salah satu bank data dari DKM. Sekiranya nanti ada kegiatan-kegiatan yang lain, mohon kiranya Bapak-bapak sekalian bisa kami libatkan gitu, karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang menunggu selepas kita melaksanakan kegiatan besar ini gitu. Itu insya Allah sekali ucapkan terima kasih ke hadirin sekalian. Sampaikan salam juga ke teman-teman yang lain yang selama ini mungkin hari ini tidak bisa bergabung. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal kita sholat bersama. Jazakumullah khairan katsira. Untuk itu acara ini kami tutup pelaporan ini dengan bacaan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Pak Edi, terima kasih. Izin, Lin. Terima kasih.